Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Aminatu Zahra NIM 121. Di sini kita bakal ngebahas tentang materi sistem BAS dari mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Teman-teman sebelumnya udah pada tahu belum apa sih sistem BAS itu? Atau udah ada yang mengenal lebih dalam? Dalam sistem BAS kita bakal ngebahas pengertian, jenis-jenis, fungsi, cara kerja, dan struktur dari sistem BAS tersebut. Oke, tanpa lama-lama kita langsung saja ke pengertiannya. Di sini ada arsitektur BAS sistem dalam sebuah komputer gambarannya. Selanjutnya kita bahas ke pengertian. Apa sih sistem BAS itu? Jadi, sistem BAS atau BAS system dalam arsitektur komputer merujuk pada bus yang digunakan oleh sistem komputer untuk menghubungkan semua komponennya dalam menjalankan tugasnya. Sebuah bus adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Jalur-jalur ini digunakan untuk komunikasi dan dapat dibuat antara dua elemen atau lebih. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi oleh CPU melalui perantara sistem BAS. Bagaimana? Bisa dipahami mengenai pengertiannya? Untuk kesimpulannya, intinya sistem BAS itu merupakan arsitektur komputer yang digunakan untuk menggabungkan semua komponen dalam menjalankan tugasnya. Seperti yang telah ada pada gambar sebelumnya. Oke, kita next ya. Jenis-jenis sistem BAS. Jenis-jenis sistem BAS di sini terbagi menjadi dua, yaitu dedicated BAS dan multiplex BAS. Dedicated BAS merupakan BAS yang khusus menyalurkan data tertentu saja. BAS ini mempunyai kelebihan, yaitu kecepatannya yang tinggi. Akan tetapi, juga mempunyai kelemahan, yaitu membutuhkan saluran yang banyak. Multiplex BAS. Multiplex BAS merupakan BAS yang menyalurkan data melalui informasi yang berbeda, baik itu data, alamat, dan sinyal kontrol dengan cara multiplex. Keunggulan dari BAS ini yaitu tidak memerlukan saluran yang banyak, akan tetapi juga mempunyai kelemahan, yaitu kecepatan rendah dan perlunya mekanisme yang kompleks untuk mengurangi data yang multiplex. Selanjutnya di sini ada fungsi sistem BAS. Untuk fungsi sistem BAS sendiri yaitu merupakan jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Jalur-jalur ini digunakan untuk komunikasi dan dapat dibuat antara dua elemen atau lebih. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi oleh CPU melalui perantara sistem BAS. Kemudian di sini ada fungsi BAS dalam transfer data antar komponen komputer. Yang pertama, data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi CPU melalui perantara BAS. Yang kedua, dapat melihat hasil eksekusi melalui monitor juga menggunakan sistem BAS. Yang terakhir, kecepatan komponen penyusun komputer harus diimbangi kecepatan dan manajemen BAS yang baik. Apakah penjelasan mengenai sistem BAS di atas sudah bisa sedikit dipahami? Bagaimana menurut teman-teman? Kalau sudah, kita lanjut. Kalau belum, boleh deh di preview kembali. Kita lanjut yuk. Di sini struktur pada sistem BAS. Terdapat 3 struktur, yaitu saluran data, saluran alamat, dan saluran kontrol. Di gambar yang telah saya masukkan ini sudah terlihat jelas. Data BAS, address BAS, dan kontrol BAS. Untuk penjelasannya, kita bisa
korek-korek lagi lebih dalam. Yang pertama di sini ada saluran data. Saluran data memberikan lintasan perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut bus data. Seperti yang terlihat di sini, data bus atau saluran data. Dia antara dua modul sistem dan secara kolektif ini sudah disebut bus data lintasannya. Nah, yang kedua kita lanjut ke saluran alamat. Saluran alamat digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Kita lihat ada gambar address bus atau alamat. Nah, dia juga akan menjadi sumber atau tujuan dari sistem bus tersebut. Kita lanjut yang ketiga, ada saluran kontrol. Saluran kontrol digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data dan saluran alamat. Karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat untuk mengontrol penggunaannya. Seperti pada gambar di sini, kontrol bus, di mana mereka yang mengontrol jalannya dari sistem bus tersebut. Kemudian kita lanjut. Yang terakhir di sini ada cara kerja sistem bus. Untuk cara kerja sistem bus sendiri, pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputernya akan lebih kompleks. Sehingga untuk meningkatkan performa yang digunakan oleh beberapa bus. Tiap bus merupakan jalur data antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, GPU atau VGA GP dihubungkan oleh bus utama yang berkecepatan tinggi, yang lebih dikenal dengan nama FSB atau Frontside Bus. Sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah, yang terhubung dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus ini digunakan sebuah bridge atau jembatan. Terima kasih. Oke, mungkin teman-teman penjelasan yang dapat saya sampaikan hanya mengenai pengertian, jenis, fungsi, cara kerja, dan struktur dari sistem bus. Mungkin teman-teman ada yang lebih paham atau mungkin anak komputer deh biasanya lebih tahu tentang sistem bus ini. Bisa komen di bawah. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.